Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda semua yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya kehadiran kita hari ini adalah karena kecintaan Allah kepada kita. Dengan cintanya kita memiliki hati yang masih mau belajar. Dengan cintanya kita masih punya dorongan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Dan kalau bukan karena cintanya Allah, mungkin kita tak akan tergerak hatinya datang ke sini. Maka bersyukur yang banyak kita masih tergolong hamba-hamba yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam teruntuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadi umat-umat yang dibanggakan dan dicintai oleh Nabi Muhammad, dan semoga kelak kalau kita berkumpul hari ini dan yang berbicara ditakdirkan hari ini adalah saya, dan saya berdoa mudah-mudahan kelak yang berbicara seperti ini adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita adalah umat-umat yang mendengarkannya. Dan kita saling bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah aku umatmu yang dahulu ya mendengarkan kajian-kajian setiap Jumat malam, dan setiap kajian itu semakin menambah aku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Dan mudah-mudahan kecintaan itulah yang membuat kita memasuki surganya Allah. Ayah bunda, pertama saya sampaikan bahwa saya malam hari ini tidak bermaksud mengajari ikan hiu untuk berenang, ya. Tidak bermaksud untuk mengajari burung elang untuk terbang, ya. Tidak bermaksud untuk menggarami air laut. Kalau saya lihat wajah satu persatu, ini sudah pengalaman hidupnya sudah panjang, ya. Asam garam kehidupan sudah dirasakan, betul ya? Pahitnya kehidupan sudah dialami, getirnya kehidupan sudah dirasakan, tapi kebahagiaan hidup pun sudah dirasakan, momen-momen bahagia sudah terasa. Nah sekarang pertanyaan saya, hari ini bahagia apa enggak? Bahagia. Kalau diukur skala bahagianya dari 1 sampai 10 di angka berapa? Berapa? 10. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong ya, alhamdulillah. Dan kebahagiaan itu ya, suasana hati yang bahagia, suasana hati yang sedih, sebenarnya itu adalah energi. Dan yang namanya energi sifatnya dia kekal. Namun dalam kekekalannya energi, dia bisa berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya kita pun punya energi. Jadi kalau energi kita positif dan berdampingan dengan orang yang positif, kita akan ke bawah positif. Tapi kalau berdampingan dengan orang yang energinya negatif, kita bisa ke bawah negatif.
Orang yang energi negatif itu kalau ngeliat wajahnya itu bawaannya masalah aja, gitu ya. Kalau ngeliat wajahnya itu bawaannya pengen mau mati aja. Nah, oke. Tapi kalau orang yang energinya positif, ketemu dia itu kita senang aja, bahagia aja. Nah, sekarang Nyon Sewu, coba lihat teman di sampingnya energinya positif atau negatif itu ya. Nah, insya Allah ini positif semua ya. Positif semua. Insya Allah saya lihat nih wajah-wajah ahli surga. Dan saya ikhlas Bapak Ibu duluan ya. Itu. Alhamdulillah. Kalau saya lihat memang ya lebih anteng di sini daripada di sini ya. Ini gambaran di rumah begitu ya. Jadi ayah bunda semua, sekali lagi saya yang merasa terhormat berada di sini bisa bicara di hadapan orang-orang hebat. Dan satu hal yang saya iri positif sebenarnya, bahwa tidak ada jaminan saya bisa seusia Bapak Ibu, betul nggak? Ya. Ini kan sepertinya usianya lebih senior daripada saya ya. Atau wajah doang. Ya lebih senior ya. Jadi kalau saya lihat wajah Bapak Ibu ini, saya kebayang ayah saya ya. Saya kebayang ibu saya. Nah, tapi belum ada yang kebayang nenek saya sih enggak ya. Nah, masih muda, alhamdulillah. Oke. Kita mulai perjalanan kita, mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini sekali lagi tujuan utamanya adalah tiada manfaat kita belajar ilmu kecuali menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan kita berdiri dari kursi kembali ke rumah masing-masing kecuali ada cinta yang bertambah kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mulai dengan sebuah kisah sederhana karena saya tidak menggurui Bapak Ibu. Suatu ketika ada seorang anak muda, masih muda. Dia mendatangi sebuah rumah yang sederhana. Rumah ini dihuni oleh seorang kakek dan rumahnya berdekatan dengan danau. Ya. Kalau ini kan berdekatan dengan sungai ya. Ya, ini river hill ya, samping kali maksudnya ya. Oke. Ini kan ada sungai samping ya. Kayak begitulah mungkin ya. Dan kakek ini di kampung itu adalah orang yang kata-katanya selalu menjadi nasihat. Maka anak muda ini datang ke sana untuk mendapatkan nasihat. Dari kejauhan si kakek melihat anak muda ini. Kok hari ini jalannya beda, kepalanya tertunduk, tidak seperti biasa. Sampai di dekat rumahnya, kakek ini yang menyapa dahuluan. Nah, kenapa kok wajahmu seperti orang banyak masalah? Tidak seperti biasa, keningmu mengkerut, kepalamu tertunduk, jalanmu lunglai. Apa yang terjadi? Kata anak muda, itulah mengapa saya datang kemari. Rasanya otak saya ini penuh dengan masalah, pikiran saya ini penuh dengan masalah, dan saya tidak tahu bagaimana solusinya. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh si kakek ini? Dia mengatakan, "Nah, tunggu kamu di sini. Saya mau ke belakang dulu." Ternyata ayah bunda semua, sampai di belakang ternyata anak muda ini, kakek ini mengambil segelas air, ya, dan kemudian dia bawa ke depan anak muda ini, dan di tangan sebelah kanannya dia menggenggam garam. Di hadapan anak muda itu dia masukkan garam ke dalam segelas air dan dia aduk-aduk. Lalu kemudian kata si kakek,
Sekarang coba kamu minum. Kira-kira apa ekspresinya? Makin mengkerut keningnya kan? Ini pasti sangat asin. Tapi karena dia hormat kepada si kakek, dia ambil juga air di gelas itu, dia minum. Dan berasa memang asin sekali. Tapi kata si kakek, cukup, sekarang kamu taruh gelasnya. Kemudian kakek ini ternyata iseng lagi. Nah muda, sekarang kamu berdiri, ikut saya. Diajaknya anak muda ini ke pinggiran danau. Sampai di pinggir danau ternyata kakek ini membawa lagi segenggam garam. Dari pinggiran danau, dia menaburkan air danau dengan garam itu, dan dia aduk-aduk dengan tongkatnya yang khas. Setelah dia aduk, dikatakan lagi, anak muda, sekarang minum airnya. Gimana ekspresinya? Semangat, betul nggak? Sekaligus untuk menghilangkan rasa asin. Dia ambil berkali-kali dengan kedua tangannya dan dia minum air danau itu. Lalu kemudian kata kakeknya, gimana rasanya? Waduh, seger kayak gitu ya. Sembari dia menghilangkan rasa asin. Kata kakeknya, cukup. Sekarang kamu duduk di samping saya. Barulah kemudian kakeknya mengatakan, nah, tadi ketika kamu datang ke tempat saya, wajahmu wajah yang sepertinya menunjukkan banyak masalah. Dan kemudian saya tunjukkan bagaimana segenggam garam yang saya masukkan ke dalam gelas, dan kamu minum airnya, dan airnya terasa sangat asin. Tapi segenggam garam yang sama saya taburkan ke danau, dan kamu minum airnya, danaunya tidak terasa asin airnya. Anak muda, garam itu adalah ibarat masalah-masalah hidupmu. Ukuran masalahnya sama, tapi yang membuat berbeda adalah kadar penampungnya. Kalau penampungnya hanya segelas air, maka segenggam garam merubah rasa. Tapi kalau kadar garam yang sama ditaburkan ke dalam danau, jumlah air danau yang sangat luas, itu tak merubah rasa. Jadi kalau masalah-masalah hidupmu ibarat garam, dan itu membuat pikiranmu menjadi sangat pusing, hidupmu tak bahagia, bisa jadi ruang pikiran dan ruang hatimu hanya seluas gelas. Kalau ruang pikiran dan ruang hatimu seluas danau, sebanyak apapun masalah akan terasa ringan dan tak merubah rasa. Ayah bunda, apa pesannya untuk kita bersama? Hari ini, apa yang kita lakukan? Kita memperluas ruang pikiran dan ruang hati kita. Karena bagaimanapun juga, setiap kita pasti punya masalah. Coba lihat teman di sampingnya, punya masalah atau banyak masalah? Ya, banyak masalah. Maka dengan ilmulah ya akan memperluas ya ruang hati kita, ruang pikiran kita. Saya yakin dan percaya kepada ayah bunda yang hadir di tempat ini sedang tidak belajar menambah ilmu, betul nggak? Karena saya yakin ilmu sudah banyak, tapi tujuannya adalah bagaimana ilmu itu semakin membuat kita hidup lebih tenang dan siap untuk kembali kepada Allah. Benar nggak? Untuk apa ilmu banyak-banyak? Bapak Ibu dapat ilmu hari ini, besok ujian nggak? Enggak, benar nggak? Makanya kelihatan nih nggak ada bawa catatannya, karena memang kita tidak akan ujian. Karena ujian kehidupan jauh lebih berat.